Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Putri Adeliani, NIM 5011900272. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membacakan hasil ujian tengah semester saya yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan soal yang pertama beserta jawabannya. Yang pertama soalnya adalah, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya manajemen bagi seorang mahasiswa? Baiklah, saya akan menjawab. Menurut pendapat saya, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Dan arti penting manajemen bagi seorang mahasiswa adalah kita bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan manajemen itu sendiri, terkhusus di dalam diri kita sendiri. Maksudnya di dalam diri kita sendiri itu seperti contoh, kita bisa mengatur waktu atau manage waktu antara waktu kegiatan belajar dengan waktu kegiatan lainnya. Seperti itu contoh dari manajemen di dalam diri sendiri. Dan selanjutnya saya akan membacakan soal yang kedua. Andaikan Anda seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen. Dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Jika saya menjadi seorang pengusaha dan saya akan mendirikan sebuah perusahaan, tahap yang saya ambil yang pertama adalah top management. Maksudnya adalah saya akan mengatur arah dan visi misi dalam perusahaan dan menentukan keputusan dari visi misi tersebut yang telah disepakati secara bersamaan. Selanjutnya tahap yang kedua adalah middle management, artinya menerima perintah dari top manajemen dan akan meneruskan arah hingga low manajemen. Tahap yang ketiga adalah low manajemen. Di tahap ini maksudnya akan melakukan proses produksi dan menghasilkan sebuah produk. Jadi, jika saya menjadi seorang pengusaha dan saya akan mendirikan sebuah perusahaan, 3 tahap tersebut yang akan saya ambil terlebih dahulu. Dan arti penting manajer dalam sebuah organisasi itu sangat penting dan sangat diperlukan. Nah, bayangkan jika salah satu perusahaan tidak mempunyai manajer, maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan atau kegagalan. Maka dari itu, setiap perusahaan harus memerlukan manajer supaya perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga jika saya menjadi seorang pengusaha dan saya mendirikan sebuah perusahaan, saya membutuhkan manajer yang bisa mengatur perusahaan agar tidak mengalami kegagalan. Lalu saya akan menjawab soal yang ketiga. Soalnya adalah, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Jika saya sebagai seorang manajer, saya akan mengambil langkah dan strategi dengan memulainya, menilai apa saja yang dianggap kurang efisien di dalam perusahaan tersebut. Jika saya mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan tersebut, maka saya akan bisa meminta pendapat dari orang lain. Seperti contoh,
meminta pendapat dari karyawan atau konsumen yang telah berlangganan kepada perusahaan kita. Dan kita harus mengenal target pasar, melakukan kreativitas dan inovasi, dan harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Jika dalam situasi saat ini, di mana di tengah wabah pandemi COVID-19, perusahaan harus melakukan social distancing dan lockdown untuk sementara waktu sebagai upaya pencegahan penyebaran virus tersebut terlebih dahulu. Di mana arti social distancing ini adalah usaha untuk tidak melakukan kontak fisik yang terlalu dekat dengan karyawan di dalam perusahaan dengan konsumen yang telah bekerja sama dengan perusahaan kita. Dan bisa juga perusahaan tersebut melakukan lockdown atau penutupan sementara untuk sementara waktu sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak atasan perusahaan. Nah, jadi itulah ketiga jawaban dari saya. Apabila terdapat kesalahan di dalam jawaban tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya mengakhiri, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube-nya di bawah ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.